يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقارم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وارض على جمعنا الحاضر بما مغفرة نحو خطايانا في منع ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يوسع الكرم. وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولا يحمد الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه وتعرفوا بالعهد والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. وافتح لنا به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tafsir terkait dengan perintah Allah kepada Adam untuk turun ke bumi. Untuk menyelesaikan misi tersebut tentu perlu ada pembekalan. Pembekalan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu manhaj, satu metode hidup, yang di dalam metode itu kata Allah, barang siapa yang mengikuti ajaranku maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Dan sebaliknya orang yang tidak berpegang kepada ajaran-ajaranku kata Allah, tentu yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya serta yang tertera dalam kitab-kitab sucinya, maka orang tersebut adalah orang yang akan sengsara. Itu prinsip hidup yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam hidup bersama Siti Hawa di muka bumi, lalu kemudian berkembang biak, mempunyai banyak keturunan, maka disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Nah, di dalam kehidupan itu ada yang berpegang kepada manhaj yang diajarkan Allah kepada Adam, ada juga yang ingkar terhadap manhaj tersebut. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini secara umum nanti kita akan membahas kelompok orang yang berpaling dari manhaj, yang kita diperintahkan oleh Allah nanti mengambil iktibar, mengambil ibrah, pelajaran, supaya kita jangan masuk dalam golongan mereka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 40 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Kita akan bahas 2 ayat saja ya. Yang terpenting adalah kita bisa memahami ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir beliau mengatakan, ya bani Israil, ay ya auladan nabi salihi Yaqub, wahai bani Israil. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata bani. Bani itu diambil dari kata ibnun. Ibnun itu artinya anak laki-laki. Makanya kita biasanya nama kita itu kalau di paspor orang yang mau pergi haji ada ibnunnya. Muhammad ibnu misalnya Umar. Muhammad bin siapa? Itu dari kata ibnun yang artinya adalah anak laki-laki. Jamak dari kata ibnun abna. Maka ada disebut dengan abnaul arba'in, wahai orang-orang yang sudah berumur 40 tahun. Nah, dari kata abna juga ada kata bani. Apa perbedaan antara abna dengan bani? Yang maknanya adalah putra. Perbedaannya adalah dalam bahasa Arab, kalau disebut dengan bani,
itu jumlahnya banyak. Itu Bani. Kalau disebut dengan Bani Adam, berarti putra-putra Nabi Adam dan cucu-cucunya. Sama sampai dengan kita. Itu disebut dengan Bani Adam. Maka disebut dengan anak cucu Adam. Kalau disebut abna, itu putra langsungnya. Misalnya si Ahmad mempunyai anak 5 laki-laki, maka anak laki-laki disebut ya abna, wahai putra-putra. Kalau perempuan bintun, jamaknya banatun. Kalau kita belajar bahasa Arab. Di sini menggunakan ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Yang dimaksud di sini nanti adalah anak-anak dari Israel. Siapa Israel itu? Yaitu An-Nabi As-Salih Yaqub, Nabi Yaqub. Jadi yang disebut dengan Israel itu adalah Nabi Yaqub. Kenapa disebut dengan Israel? Karena kata Isra dan Il itu dua kata. Isra itu artinya hamba yang terpilih, Isra. Dalam bahasa Ibraniyah, Hebrew, bahasa Ibrani. Sementara Il itu artinya Allah. Maka Israel itu adalah hamba pilihan Allah. Disebut dengan Israel. Sama dengan Israel, Israfil, Mikael, apa lagi? Israfil, siapa lagi? Hah? Israel sudah, apa lagi? Mikael sudah. Nah, kata Il itu artinya Allah. Il. Wahai Bani Israel, wahai putra dari Nabi Yakub. Tidak hanya putra langsung Nabi Yakub, tetapi juga keturunan-keturunannya kena ini semua. Nah, Nabi Yakub sekali lagi beliau adalah anak dari seorang nabi juga. Siapa, Pak? Nabi Yakub bapaknya siapa? Hah? Ishak. Ishak ini putranya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak menjadi nabi 2 orang. Yang pertama adalah Ishak. Kedua Ismail. Dari Ismail nanti larinya ke Nabi Muhammad SAW. Sementara dari Ishak nanti masuk di dalamnya adalah Nabi Yakub. Nih, kita harus paham ini. Nabi Yakub itu banyak punya keturunan. Kita cerita nih. Nabi Yakub itu punya istri 4 orang. Jadi istri Nabi Yakub berapa, Pak? 4. Yang pertama bernama Rahel. Awal mulanya Nabi Yakub itu kan tinggal dengan pamannya namanya Laban. Laban ini punya anak. Yang pertama namanya Leah. Sementara putri berikutnya namanya Rahel. Jadi anak keduanya. Putri keduanya. Tradisi masyarakat tersebut, kalau ingin menikahi putri dari seseorang, maka yang harus dinikahi itu yang pertama. Begitu loh, Pak. Yang pertama. Sementara Nabi Yakub itu tertarik dengan yang kedua, yang bernama Rahel. Kalau di dalam bahasa Inggris disebut dengan Rachel. Rachel itu. Rachel Maryam, ada Rachel. Itu dari kata Rahil, bahasa Arab. Nah, akhirnya ternyata Laban, bapaknya dari Leah dan Rahel, itu ternyata menikahkan Yakub dengan Leah. Jadi dinikahkan dengan Leah. Agak sedikit menyesal Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub kemudian minta dinikahkan lagi dengan Rahel. Disuruh menunggu selama 7 tahun. Nah, pada zaman Nabi Yakub, syariat menikahi kakak beradik itu boleh. Jadi kakak
punya adik kandung, nikahi sekaligus. Boleh nggak zaman Nabi Yakub? Boleh. Zaman Nabi Muhammad SAW dilarang. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jangan kalian menikahi atau dilarang menikahi perempuan, engkau menggabungkan kakak beradik, kecuali yang sudah berlalu nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah ditetapkan aturan, maka nggak boleh. Maka zaman Nabi Muhammad SAW nggak boleh menikahi kakak beradik sekaligus, kecuali turun ranjang. Tahu turun ranjang, Pak? Dia nikahi kakaknya, meninggal. Ada adiknya dinikahi, boleh nggak? Boleh, itu namanya turun ranjang. Tapi jangan menggabungkan sekaligus. Nah, dari istri yang pertama, Leah, itu nanti akan melahirkan banyak anak. Sekitar jumlahnya ada 6 orang. 6 orang. Yang putra ya, kita bicara putra ini, kalau putri nggak kita bicarakan. Karena ada juga salah satu putri yang lahir dari istri yang pertama namanya Leah. Nah, dari istri yang pertama itu nanti akan lahir putra-putranya yang karakternya kurang bagus. Akhlaknya nggak bagus. Makanya Nabi Yakub itu dia sudah lihat, dia nggak tertarik dengan Leah, dia lebih tertarik dengan Rahel. Siapa anak-anaknya? Misalnya seperti disebutkan namanya Robin. Makanya ada kata Ruben. Ruben itu Pak dari bahasa itu adalah anak dari Nabi Yakub. Ada namanya putra yang keempat namanya Yahuda. Yang nanti dari Yahuda ini akan lahir banyak keturunan. Yang keturunan itu nanti bertempat di Palestina. Yang kemudian nanti akan mendirikan negara Israel. Dari Yahuda. Dari kata itu muncul kata Yahudi. Itu perlu paham itu. Nanti beda ke antara Yahudi, Israel, dan Zionis. Harus bedakan itu. Orang Yahudi itu ada juga yang baik. Karena Yahudi itu agama. Tapi orang Zionis nggak ada yang baik, Pak. Yang sekarang menyerang Palestina itu Zionis. Gitu loh. Karena ada orang Yahudi juga simpati terhadap Islam. Mengkritik pemerintahan Israel yang dikuasai oleh Zionis. Benyamin Netanyahu. Itu Zionis, Pak. Ingin mendirikan negara merdeka. Ini perlu dipahami. Nanti kita akan jelaskan. Nah, dari istri yang pertama, Leah, itu lahir 6 putra. Yang pertama Robin, kedua Yahuda, Syamun, nanti akan muncul kata Samun, kemudian Lewi, yang nanti akan dari Lewi nanti akan muncul istilah Levis, Lewi. Kemudian ada nama Yazar, ada nama Zabulon. Ada 6 putra. Dari Rahel punya 2 putra. Rahel ini orang yang saleha, bagus karakternya. Lahirlah anak yang bagus. Siapa? Nabi Yusuf. Dan saudaranya bernama Bunyamin. Maka Bunyamin diambillah Bunyamin Netanyahu. Karena masih keturunan Bani Israel. Nah, kedua perempuan ini punya pembantu. Pembantunya Rahel dan pembantunya Leah. Rahel karena sudah lihat bahwa Nabi Yakub adalah seorang suami yang sangat bagus, sangat saleh, sangat baik, akhirnya dia menghadiahkan pembantunya yang bernama Zalfa, lalu dinikahkan kepada Nabi Yakub punya putra namanya Jad dan Asir. Sementara pembantunya dari Rahel kemudian diserahkan oleh Rahel untuk dinikahi oleh siapa? Nabi Yakub. Lalu memunculkan 2 putra. Namanya adalah Dan dan Naphtali. Berarti ada berapa tuh Pak? 12. Dari istri pertama anaknya 6. Dari istri yang kedua anaknya 2. Dari istri yang ketiga dan keempat anaknya 22 jadi 4. 4 tambah 2 tambah 6 berapa tuh? 12. Itulah yang disebutkan Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ketika dia bermimpi. Pernah baca surat Yusuf, Pak? Dalam surat Yusuf itu di awal surat Yusuf itu bicara tentang kata Nabi Yusuf, aku melihat. Apa? 11. Apa yang dilihat?
ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi aku bermimpi ada 11 planet kaukab. Kaukab itu artinya planet ya. Tapi kalau bintang itu artinya najmun. Tapi karena di situ agak sulit menyebutkan planet, disebutlah bintang kaukab. Padahal kaukab itu kawakib, itu artinya planet. Berapa planet yang sujud sama dia? 11. Ra'aituhum li sajidin. Aku lihat mereka sujud kepadaku. Siapa tuh yang 11? Saudaranya Nabi Yusuf. Yang saya sebutkan tadi itu 11. Karena nanti ini akan menjadi cikal bakal. Cikal bakal apa? Di pendirian negara Israel di Palestina. Dari sini. Nah, saya akan ceritakan, nanti akan masuk pada episode pada saat pengajian bicara surat Yusuf ya. Masih lama nggak Pak? Masih lama. Jadi nggak usah cerita. Kita simpen dulu. Karena kalau cerita panjang lebar. Nah, bedakan antara Yahudi, Israel bukan Bani Israel ya, Israel dan Zionis. Bedakan. Kalau Yahudi itu adalah satu agama atau sekte atau kesukuan yang keturunan langsung dari putra keempat Nabi Yakub yang bernama Yahuda tadi itu. Karena anak dari Yahuda itu banyak tuh. Banyak berkembang lalu kemudian menjadi Bani yang disebut dengan Yahuda. Bani Yahuda, keturunan dari Yahuda yang kemudian menetap di Palestina. Berpencar dia lalu kemudian kembali kepada negeri yang dijanjikan namanya Palestina. Makanya yang dikejar Palestina karena adalah bumi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka berkumpul. Awal mulanya mereka diterima oleh Palestina. Tapi kemudian mereka menguasai, ingin mengambil. Nah, ini pelajaran Pak. Kita itu juga harus hati-hati kalau ada orang yang datang tiba-tiba kita beri, dia bisa akan menguasai. Jadi harus hati-hati juga. Bukan kita suuzon, tapi hati-hati penting. Yang terjadi di Singapura sama itu. Yang terjadi di Palestina sama. Awal mula diakomodir, lalu kemudian ingin menguasai, maka mereka membuatlah satu ideologi di mana menciptakan negara Israel merdeka. Diambillah Gaza itu. Makanya sampai sekarang mereka akan ambil itu Gaza untuk menciptakan negara Israel merdeka. Siapa tuh yang punya paham itu? Zionis. Nah, Israel negaranya, Zionis adalah ideologinya. Kalau orang Yahudi itu agamanya. Kalau orang-orang Yahudi itu ada yang simpati dengan Islam. Bahkan dengan Kristennya tidak simpati. Karena agama Kristen itu dianggap penyembah berhala. Kan pernah ada di YouTube tuh ada pertanyaan wawancara. Kalau Anda diminta untuk masuk gereja atau masjid, di mana yang kau masuk? Masjid. Ketika ditanya, kenapa masuk masjid? Tuhannya orang Islam dan Tuhannya bangsa kami sama. Tapi kalau di gereja katanya, mereka sudah keluar. Karena menjadikan manusia sebagai anak Tuhan. Makanya Nabi Isa itu dibully oleh orang-orang Yahudi. Dibully itu diberikan kata-kata yang kotor. Padahal Nabi Isa itu adalah Bani Israel. Keturunan dari Bani Israel. Jadi bisa dipahami Pak ya. Jadi orang Yahudi ada yang baik. Ada juga yang simpati terhadap Islam. Berjuang juga bersama Islam. Mengkritik negaranya yang punya paham ideologi Zionis. Ini biar dipahami. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Uzkuru, ingatlah. Dari kata uzkuru muncul kata zikir. Uzkuru, ingatlah apa yang diingat. Kenapa tidak langsung ingat Allah? Karena orang-orang Yahudi itu adalah disebutkan dalam tafsir Asy-Sya'rawi adalah orang-orang materialistis. Semuanya ukurannya materi. Makanya mereka diperintahkan oleh Allah untuk ingat. Ingat apa? Anugerah yang Allah berikan. Itu materi. Kenapa enggak disebut ingatlah Allah? Tapi ingatlah nikmatku. Kata Allah, allati an'amtu alaikum. Yang aku berikan kepada kalian. Kata Allah. Kenapa? Tadi saya katakan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu
adalah orang-orang yang ukurannya itu materi. Segala sesuatu ukurannya materi. Tapi kalau orang-orang non-materi, maka yang menjadi khitabnya orang-orang Islam disebutkan uzkurullaha zikran katsira. Sebutlah Allah dengan penyebutan yang banyak. Tidak disebutkan uzkuru nikmati, tapi yang disebutkan ushkuru nikmati. Syukuri nikmatku. Beda, Pak. Menyebutkan mengingat dengan mensyukuri itu beda. Kata Syekh Ali As-Subudi, beliau mengatakan uzkuru ma an'amtu bihi alaikum wa ala abaikum min ni'amin la tu'addu wa la tuhsa. Ingatlah apa yang aku anugerahkan kepada kalian, wahai orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah. Yang ada di Madinah zaman Nabi ini ada Bani Israel. Dan ingat pula nikmat dan anugerah yang aku berikan kepada nenek moyang kalian sebelumnya itu. Min ni'amin, dari berbagai nikmat, la tu'addu, yang tidak bisa dihitung, wala tuhsa. Sama, la tu'addu wala tuhsa, nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Nah, pertanyaannya apa? Nikmat mana yang Allah berikan kepada Bani Israel? Pertanyaannya itu. Banyak, Pak. Kalau kita membaca Al-Quran, itu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Yang pertama apa? Orang-orang Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Bapak masih ingat kan ceritanya Nabi Musa? Nabi Musa ini keturunan dari Israel, Bani Israel. Dari Lewi. Jadi dari Lewi yang tadi saya sebutkan, dari anaknya Lea itu ada yang namanya Lewi. Nah, dari Lewi nanti keturunannya salah satunya adalah Musa dan Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun. Keturunan dari Lewi. Berarti dari Bani Israel. Nah, Nabi Musa berada di Mesir. Kenapa kok orang-orang Bani Israel ada di Mesir? Ingat cerita Nabi Yusuf. Begitu ceritanya, Pak. Awal mula mereka tinggal di Palestina. Awal mula. Lalu kemudian mereka diminta oleh Nabi Yusuf datang ke mana? Ke Mesir. Karena Nabi Yusuf adalah menteri perbendaharaan negara pada Raja Mesir yang baik. Kumpul semua di situ tuh. Makanya di Mesir itu pada zaman Nabi Musa itu banyak orang-orang Bani Israel. Yang Bani Israel oleh Fir'aun zamannya Nabi Musa itu dizalimi, ditindas. Yang kemudian Allah turunkan Nabi yang bernama Musa. Nabi Musa ceritanya singkatnya itu membawa Bani Israel karena dizalimi dan dibunuh oleh orang-orangnya Fir'aun, lalu mereka melarikan diri. Berapa jumlahnya? 600.000, Pak. Nah, bayangkan 600.000 Bani Israel dibawa oleh Musa melarikan diri sampai kemudian berada di tepi lautan. Betul, Pak ya? Laut Merah. Ada yang mengatakan Laut Kulzum. Tapi yang paling populer penafsiran adalah Laut Merah. Dikejar oleh Fir'aun. Nah, ceritanya adalah terjadilah pembelahan laut, kemudian Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang berjumlah 1.200.000. 1.200.000. Bayang nggak, Pak? Banyak mengejar. Selamat. Dan itu adalah nikmat. Wa id najjaynakum min ali fir'aun. Pernah mendengar kan? Ingatlah ketika kami, kata Allah, menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun. Dari balan tentara Fir'aun. Itu satu nikmat Allah. Ketika mereka selamat, mereka ini terombang-ambing kehidupannya, Pak. Terombang-ambing kehidupannya itu, Pak. Ini kan. Nah, ketika berjalan, mereka itu dapat panas. Lalu kemudian mereka lapar dan haus. Maka Allah berikan kepadanya awan untuk melindungi dia. Ini banyak sekali nikmat diberikan kepada Bani Israel. Nenek moyang mereka. Wadhallalna alaikumul ghamam. Ada nggak tuh? Dan kami berikan naungan kepada kalian. Apa? Ghamam, awan. Sehingga mereka nggak kepanasan.
Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami turunkan, kata Allah, kepada kalian manna wassalwa, makanan-makanan. Anda bayangkan tuh bagaimana nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ingkar, Pak. Mereka ingkar. Mereka, yang ketiga adalah mereka itu ada yang disebut dengan 12. Karena anaknya Nabi Yakub kan 12 sekte. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala karena mereka ini kehausan, maka dibuatlah mata air dari batu 12 mata air. Itu nikmat Allah. Kata Allah kepada orang-orang Bani Israel yang tinggal di Madinah, ingat tuh nikmatmu yang aku berikan kepada kalian dan kepada nenek moyang kalian. Dan nikmat yang paling besar adalah diturunkannya para nabi dan rasul dari Bani Israel. Tapi setiap nabi dan rasul yang diturunkan dari mereka banyak dibunuh oleh orang-orang Bani Israel juga. Ini persoalannya. Bani Israel itu di dalam Al-Quran yaqtuluna anbiya'ahum. Mereka membunuh para nabi mereka. Yang tidak disebutkan dan yang disebutkan. Nanti saya akan sebutkan. Siapa yang disebutkan? Yang mereka itu diberikan kitab suci. Yang pertama Nabi Musa. Itu keturunan siapa? Bani Israel. Apa kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa? Kitab Taurat. Satu. Itu anugerah besar itu. Yang kedua, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, Nabi Harun, keturunan Bani Israel. Nabi Ilyas, keturunan Bani Israel. Nabi Ilyasa, Walyasa, itu ada disebut dalam Al-Quran. Ilyasa, itu adalah keturunan Bani Israel. Nabi Yunus, yang dimakan oleh ikan paus, keturunan siapa itu? Bani Israel. Kemudian Nabi Daud, yang diturunkan kepadanya kitab suci namanya Zabur. Itu keturunan Bani Israel. Kemudian Nabi Sulaiman, yang mempunyai kerajaan besar, yang bala tentaranya adalah apa? Binatang, jin dan manusia. Itu keturunan Bani Israel. Kemudian yang akhir Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu keturunan siapa itu? Bani Israel. Dan banyak para nabi-nabi meskipun dari Bani Israel, karena orang-orang Israel itu pembangkang, maka mereka tidak segan-segan membunuhnya. Siapa yang dibunuh? Ya, salah satu yang dibunuh yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Mereka menganggap membunuh Nabi Isa, padahal Nabi Isa tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan wajahnya kepada Nabi Isa. Ini perlu dipahami itu. Itu semua nabi dari Bani Israel, Pak, kecuali Nabi Muhammad. Makanya nanti mereka iri dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Yang tidak disebutkan Allah dalam Al-Quran, misalnya Nabi Yusa. Nabi Yusa itu adalah murid dari Nabi Musa. Kedua, Nabi Irmia. Itu nggak disebutkan, tapi itu Nabi dari Bani Israel. Keturunan dari Nabi Harun. Kemudian Nabi Sam'un, yang kemudian disebut dengan Samson. Orang Betawi bikin film itu, Samson, Betawi itu Benyamin. Benyamin kalanya di apa itu? Keteknya diambil, tubuh keteknya. Dan Sam'un itu nggak bisa dibunuh, Pak. Dia punya kekuatan yang sangat besar. Dia bilang sama istrinya, kekuatan saya itu di rambut diambil. Jadi sama dengan Samson Betawi itu. Samson. Kenapa? Samson Betawi terinspirasi ceritanya Samson, Nabi Sam'un, yang kekuatannya sangat besar, dan dia kelemahannya adalah kalau rambutnya diambil. Dia bilang sama istrinya bilang sama orang yang mau bunuh dia. Kenapa? Karena dibayar. Jadi hati-hati, Pak, punya istri yang tidak setia. Hati-hati. Tapi kan Bapak nggak punya kekuatan, jadi nggak usah khawatir, Pak. Kalau yang punya kekuatan, khawatir itu. Kemudian Nabi Hanzalah. Kemudian Nabi Ashabur Rassi. Dalam surah Al-Furqan. Itu Nabi itu. Yang diturunkan
kepada penduduk Ras. Kemudian nabi yang disebut dengan Nabi Daniel, keturunan dari Nabi Daud yang hidup di Babilonia. Dan mereka itu nabi dan keturunan dari Bani Israel. Kalau dihitung hampir ratusan Pak, nabi-nabi itu keturunan dari Bani Israel, dan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah kepada orang-orang Bani Israel yang tinggal di Madinah, orang-orang Yahudi itu yang punya agama Yahudi, mereka bilang, Allah bilang kepada mereka, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Itu satu. Yang kedua, perintahnya adalah wa aufu bi ahdi. Yang pertama, ingat nikmat. Yang kedua, penuhi janjimu kepadaku. Apa tuh janjinya? Kata Syekh Ali As-Sabuni disebutkan, ai addu ma ahadtumuni alaihi minal imani wat ta'ati. Ai yaitu addu, tunaikan, addil amanata. Itu tunaikan. Apa yang ditunaikan? Ma ahadtumuni alaihi, apa yang kau buat perjanjian kepadaku. Apa? Perjanjiannya adalah minal imani wat ta'ah. Untuk iman kepadaku dan menaatiku. Ini perjanjian Bani Israel dulu. Itu persoalan itu. Yang pertama adalah, dan ini ayat dijelaskan di ayat-ayat yang lain. Saya akan bacakan ayat yang lain. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Ingatlah ketika kami, kata Allah, mengambil perjanjian kepada Bani Israel, apa? La ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Karena orang Yahudi, Pak, itu sudah dibuat perjanjian, dia ingkari itu perjanjian itu. Sudah ada Nabi Musa, ketika Nabi Musa pergi, dia jadikan sapi sebagai Tuhannya. Siapa yang buat sapi itu? Wa adallahus Samiri. Ada pengikut Nabi Musa yang ikut dengan rombongan Nabi Musa yang kabur dari kejaran Firaun yang bernama Samiri. Dia membuat patung dari sapi yang bisa bunyi. Lalu kemudian dijadikanlah sebagai Tuhan oleh pengikut-pengikutnya Nabi Musa. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Perjanjian orang-orang Yahudi kepada Allah, Allah memerintahkan kepada mereka berbakti kepada orang tua. Yang ini nanti menjadi 10 commandment. 10 perjanjian dengan Allah. 10 commandment perjanjian. Yang berikutnya apa? Wadil qurba wal yatama, berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan berkata yang baik kepada manusia, wa aqimus shalah, melaksanakan salat, wa atuz zakat, menunaikan zakat. Jadi orang-orang Yahudi itu syariatnya salat. Seperti Nabi Isa, salatnya kepada Allah, itu sama dengan kita. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu salatnya sama, Pak. Seperti dia harus tunduk, ruku, dan dia harus sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Bible itu salatnya Nabi Isa itu sujud. Cuma orang-orang Kristen saat ini mereka tidak ikuti apa yang menjadi salatnya Nabi Isa. Ini persoalan besar, dan ini sudah mulai banyak kritik-kritik tuh dari orang-orang Nasrani sendiri terhadap agamanya. Itu perjanjian antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Bani Israel. Perjanjian yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran, adalah menjelaskan kebenaran nubuat Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam kitab Taurat itu ada ayat atau klausul di dalam Taurat yang di dalam kitab perjanjian lama itu menjelaskan tentang ciri-ciri akan datang Nabi terakhir. Orang Yahudi tahu tuh, ciri-cirinya jelas. Makanya kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali putra-putra mereka sendiri. Ada nggak seorang bapak yang tidak mengenali putranya, Pak? Nggak ada. Sampai tai lalatnya pun dia tahu. Karena anaknya.
Nah, perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi Bani Israel dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW yang ciri-cirinya sudah disebutkan dalam kitab mereka. Akan datang seorang Nabi ismuhu Ahmad, dan disebutkan ciri-cirinya, mereka kenal banget itu. Kata Allah kepada mereka di bawah perjanjian, jangan menyembunyikan kebenaran itu. Itu disebutkan dalam surat Al-Imran. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan mereka yang diberikan Alkitab, yaitu Taurat. Apa? Latubayyinunnahu lin-nas, hendaklah engkau menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran datangnya Muhammad itu. Kemudian wala taktumuna, jangan menyembunyikannya. Itu perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyembunyikan ciri-ciri itu. Yang mereka tunggu Nabi terakhir harus dari golongan Ishak, bukan golongan Ismail. Mereka nggak mau. Padahal Ishak dan Ismail adik kakak, mereka nggak mau juga. Nah, datanglah kemudian Nabi Muhammad SAW dan mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Kata Allah, hasadan min indi anfusihim. Karena ada di dalam hati mereka hasad, sifat hasad. Tidak senang terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada keturunan Ismail sampai Nabi terakhir adalah melalui jalurnya Nabi Ismail. Padahal mereka harus ingat jalurnya para nabi dari Ishak semua itu. Dari Ishak sampai Nabi Isa. Setelah itu stop. Baru kemudian terputus. Baru muncul dari jalur Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak mau tuh terima. Dan itu banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa aufu bi ahdi. Penuhi janjimu kepadaku. Kalau engkau memenuhi janjimu kepadaku dengan beriman kepada Muhammad dan menaati apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, ufi bi ahdiku. Kata Allah, aku pun akan memenuhi janjiku kepada kalian. Kira-kira janji Allah kepada Bani Israel apa, Pak? Apa? Di dalam Al-Quran disebutkan, di sini Al-Quran menjelaskan Al-Quran, yufassiruhu ba'duhum ba'dha. Jadi menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-Maidah ayat 12 itu disebutkan, wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Allah berkata, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. La in aqamtumus salata, jika kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakat, dan memberikan dan menunaikan zakat, wa amantum bi rusuli, kata Allah, dan engkau beriman kepada rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan membela mereka, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengatakan, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, dijanji Allah. Allah akan hapus semua kesalahan kalian, wala udkhilannakum, dan Allah akan masukkan kalian kemana? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga, surga. Kenapa pakai jamak jannat? Karena surga ada macam-macamnya. Nah, surga buat orang-orang yang imannya kuat, para nabi dan rasul, para syuhada, wassalihin, itu namanya jannatul firdaus. Kalau kita minta surga Firdaus, kayaknya nggak level lah. Kenapa? Amal kita masih seperti ini. Tetapi janji Allah, meskipun ini khusus buat orang-orang Bani Israel, disebutkan al-ibrah bi umumil lafz la bi khusus sabab. Di dalam kaidah disebutkan, yang diambil pesan moralnya itu adalah lafaz yang bersifat umum, bukan sebab yang khusus. Meskipun sebabnya ini konteksnya adalah untuk orang-orang Yahudi, Bani Israel pada zaman Nabi, tetapi juga buat orang-orang Islam. Kalau kalian beriman, kalau kalian menegakkan salat, menunaikan zakat, memberikan pinjaman kepada Allah, membantu orang lain, maka aku akan hapus dosa-dosa kalian dan akan kumasukkan kalian ke dalam surga, yang surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, konsep surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, Pak, ini kemudian dijadikan konsep bangunan rumah, Pak.
Kalau Bapak ingin bangun rumah seperti surga, itu buat di bawahnya ada air tuh mengalir. Seperti kerajaannya siapa? Nabi Sulaiman. Mengalir. Karena sejuk di situ. Ini konsep surga bisa dijadikan sebagai konsep pembangunan rumah. Nah, kita lanjutkan. Ufi bi ahdikum ay bima ahadtukum alaihi min husni sawab wa iyaya farhabun, dan hendaklah kalian takut kepadaku, ay ikhsyawni duna ghairi, yaitu takut kepadaku, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Nah, saya jelaskan singkat saja karena waktu kita tinggal berapa menit lagi. Perintah Allah yang ketiga adalah dalam surat berikutnya, wa aminu, berimanlah kalian kepada apa? Bima anzaltu minal Qur'anil azim, kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Apa itu Al-Qur'an? Musaddiqal lima ma'akum. Yang Al-Qur'an itu adalah membenarkan kitab-kitab sebelum kalian, termasuk kitab Taurat. Wala takunu awwala kafirin bihi, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel itu sudah tahu tentang datangnya Nabi Muhammad SAW beda dengan orang-orang kafir musyrik. Makanya kata Allah, jangan kalian termasuk orang yang pertama kafir. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena mereka orang Yahudi itu punya pengetahuan tentang itu, tapi karena kesombongan dan sifat hasad tidak mau menerima. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalilan. Ini penting, Pak. Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dan ini berlaku bukan cuma buat orang Bani Israel, tapi juga buat kita. Ayat ini turun, di dalam tafsir disebutkan, itu berkenaan sebagai peringatan kepada pembesarnya orang-orang Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf. Jadi di zaman Nabi itu ada pembesar orang-orang Yahudi. Siapa mereka? Yang pertama Huyai bin Akhtab, yang kedua adalah Ka'ab al-Ashraf. Sebelum Islam datang, mereka ini mendapatkan upeti dan uang sogokan dari masyarakat. Jadi dia seorang pembesar, seorang ulama. Jadi setiap dia mengeluarkan fatwa atau membacakan Taurat, kitab Taurat dibacakan, itu dapat fulus, Pak. Seperti orang-orang kita juga dapat fulus. Baca tahlil dapat enggak? Sampai dapat tuh 200.000, 100.000 kan? Orang-orang Yahudi sama itu. Mereka itu setiap mengeluarkan fatwa, kalau ada orang nanya nih, Pak, gimana sih hukumnya? Dikeluarkanlah fatwa. Itu ada amplopnya tuh. Jadi udah jadi kebiasaan, karena orang-orang Yahudi termasuk para ulamanya itu materialistis. Kita jelaskan nih. Yang kedua, suka suap menyuap, dan itu juga pengaruh di dalam agama Kristen yang disebut dengan penebusan dosa, fulus lagi. Nah, sekarang kita lihat banyak masyarakat yang menjadi korban mereka itu, kadang-kadang ditipu. Nah, saat Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tiba di Madinah karena hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka khawatir. Kenapa? Jangan-jangan banyak orang Yahudi yang masuk Islam karena mereka tahu tuh ciri-ciri itu. Khawatir tuh. Kalau mereka masuk Islam, para pembesar Yahudi itu, para ulamanya, itu nggak akan dapat lagi tuh yang namanya uang upeti, uang sogok. Apalagi uang-uang pemasukan mereka akan berkurang. Dan sekarang kompetisi antara ustadz itu, Pak, masukan berkurang. Ada ustadz baru nih, saingan nih. Nah, ini kan repot, Pak. Ini sudah ada zaman dulu gitu. Nabi Muhammad SAW datang, para pembesar ulama Yahudi ini khawatir nih. Ini bukan soal iman, ini soal fulus, Pak, ekonomi. Wah, jangan-jangan nanti banyak orang Yahudi masuk Islam, saya nggak dipanggil lagi dong. Memberikan ritual, mengeluarkan fatwa dan lain sebagainya, berarti nggak dapat uang. Itu maksudnya begitu. Ayat ini turun di situ. Nah, karena alasan inilah mereka berusaha menghalangi masyarakat Madinah, terutama orang Yahudi, agar tidak mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.
Padahal mereka tahu dengan yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, seperti yang disebutkan dalam kitab Taurat. Mereka tahu, Pak. Tapi kekhawatiran kalau mereka ikut Nabi, maka mereka nggak dapat lagi fulus tadi. Karena semua ritual, itu yang diundang siapa tuh? Kalau ada kematian yang diundang siapa, Pak? Ustadz. Siapa lagi? Nah, itu sebagai bagian dari sumber ekonomi bagi mereka. Kalau dalam konteks kita. Nah, ini jadi disidar kita sebenarnya nih. Nah, oleh karena itu maka kata Allah, jangan kalian menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Tapi bukan berarti kita mengajar tidak dibayar, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud itu adalah Anda menentukan bayaran sekian pada saat dakwah, itu nggak boleh. Makanya itu disebut dengan menjual ayat-ayat Allah. Misalnya apa? Menggunakan ayat Allah untuk tujuan yang salah. Atau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang bisa melakukan itu ulama, Pak. Ini nih bisa dihalalkan ini. Kira-kira kalau saya cari ayat untuk menghalalkan, berapa yang dibayarana? Tuh. Itu namanya menggunakan ayat-ayat untuk tujuan yang salah dan seterusnya. Oleh karena itu maka jangan kita karena uang itu bisa mengubah iman kita. Jangan pula karena uang membuat kita kemudian menjadi musuhnya umat Islam dengan cara-cara seperti itu. Itu kata Allah, janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Itu perlu dipahami. Maka kalau seandainya kita menjadi seorang ustaz, seorang alim, dakwah saja. Soal nanti Allah kasih atau tidak itu urusan Allah. Tapi kewajiban jamaah adalah memberikan kepada ustadznya, itu bahasanya begitu. Tapi ustadz dilarang untuk menetapkan. Tapi kewajiban masyarakat adalah memberikan penghargaan terhadap para guru-gurunya. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW. Itu intinya. Bukan ustadz. Tapi Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nah, ini pesan moral. Insya Allah ada pesan moral berikutnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Dan penutupan tanggal 20 Pak Haji ya. Tanggal 20 Februari. Sebelum Nisfu Syaban. Nisfu Syaban tanggal 25 Februari. Berarti tanggal 20 kita tutup. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat, bisa mengubah kita menjadi orang lebih baik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghururi wal fati fil umuri wa hamaqatil huburi. وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما وللأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى رضا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حربة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا
لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سود صلى وسلم ربي عليه حتى الحب وآله والصحب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. صلى الله على سيدنا